Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Lalu Sukmaragananda. NIM saya 2103020106. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Bisnis. Dan sekarang saya akan mempresentasikan kalian yang saya buat tentang buku Sujarno Sukanto bab ke-6. Di sini bab ke-6, landasan masyarakat. Landasan masyarakat, terjadinya landasan masyarakat alasannya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Terjadi ada pula yang dengan sengaja disusun oleh mengejar suatu tujuan bersama. Pembedaan atas lapisan masyarakat merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat pokok-pokok adalah ada dua macam. Yang pertama, sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, A. Distribusi hak istimewa objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan atau kejahatan. Yang ke B, sistem pertenggangan diciptakan oleh para warga masyarakat. Yang C, kriteria sistem pertenggangan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik, wewenang atau kekuasaan. Yang D, lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. Yang E, mudah sukanya bertukar kedudukan. Yang ke F, solidaritas antara individu atau kelompok sosial menduduki kedudukan yang bersama dalam sistem sosial masyarakat. Dibagi menjadi 4 bagian lagi. Yang pertama, pola-pola interaksi atau struktur keanggotaan organisasi, pernikahan dan sebagainya. Yang poin kedua, kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan dan nilai-nilai. Yang ketiga, kesadaran dan kedudukan masing-masing. Yang poin terakhir, aktivitas sebagai organ kolektif. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sistem lapisan masyarakat dapat tertutup dan dapat pula terbuka. Yang bersifat tertutup tidak kemungkinan dan seorang sesuatu ke lapisan yang lain, baik gerak pindah itu ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota satu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Yang sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung, untuk jauh dari lapisan yang atas ke lapisan yang bawah. Pada umumnya, sistem terbuka ini memberi perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat daripada sistem yang tertutup. Kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial adalah semua orang adalah keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan. Sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diikuti oleh masyarakat umum. Kurt B. Mayer berpendapat bahwa istilah kelas hanyalah dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan. Selanjutnya, dikatakan bahwa harus didadakan perbedaan yang tegas antara kelas dan kelompok kedudukan tersebut. Apabila pengertian kelas ditinjau oleh lebih mendalam, maka akan dijumpai sebagai kriteria tradisional, yaitu ada 6 poin. Yang poin pertama, besar atau ukuran jumlah anggotanya.
Yang kedua, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak kewajiban warganya. Yang ketiga, kelenggangan. Yang keempat, tanda-tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri khas, batas-batas yang tegas. Yang kelima, antagonisme tertentu. Yang keenam dan terakhir, sehubungan dengan kriteria tersebut di atas jelas menyediakan kesempatan atau fasilitas hidup tertentu. Sosiologi menamakan life change. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran yang bisa dipakai untuk menggolong-golongkan anggotanya masyarakat ke dalam lapisan adalah ada 4 lapisan. Ukuran kekayaan, barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, dan lapisan atas misalnya dilihat pada bentuk rumah, mobil pribadi dan sebagainya. Ukuran kekuasaan, barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar melewati lapisan atasan. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari kekayaan dan atau kekuasaan. Ukuran keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Secara abstrak, berarti tempat seorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seorang dikatakan mempunyai banyak kedudukan oleh karena seorang biasanya demikian dikatakan mempunyai kebudayaan ikut serta dalam berbagai pola-pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka yang menyuruh masyarakat pada umumnya membangun dua macam kedudukan, yaitu yang kedudukan yang pertama, kedudukan seorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Itu kedudukan status. Yang kedua, status kedudukan yang dicapai oleh seorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, tapi bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dan mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Dan sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.